Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Dwi Safitri. Di sini saya akan menyampaikan teori pemikiran dari 5 tokoh cendekiawan, yakni dari Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Muhammad Abduh, Mustafa Kemal Atatürk, dan Fazlur Rahman. Yang pertama yaitu dari Imam Al-Ghazali tentang sinergi filsafat dan agama dalam membentuk insan kamil. Imam Al-Ghazali ini merupakan seorang polimet di era Khalifah Abbasiyah, yakni pada abad 11 Masehi. Menurut beliau, filsafat ini sangat berguna untuk peradaban manusia. Hubungan antara agama dan filsafat sangat dekat dalam agama Islam. Tujuan filsafat berkaitan dengan agama, yaitu cinta akan kebijaksanaan, ketentraman, dan mencapai kepuasan batin. Imam Al-Ghazali memiliki tren untuk membangkitkan kembali ilmu-ilmu agama dalam kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin yang memuat kaidah atau prinsip keislaman untuk menyucikan jiwa atau ta'ziyatun nafas, untuk meminimalisir penyakit-penyakit hati agar dapat menjadi insan kamil. Dan salah satu unsur utama pembentuk insan kamil adalah akhlak atau karakter. Adapun pemahaman dari filsafat dan agama dalam membentuk insan kamil menurut Imam Al-Ghazali yakni dengan metode berpikir yang memanfaatkan fungsi-fungsi dan saran berpikir yang dimiliki manusia dengan berbekal filsafat dan agama yang kuat akan membentuk insan kamil yang hanya akan diraih oleh manusia yang telah mencapai tingkat ma'rifat, yakni tingkat tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia. Ada beberapa metode yang dapat diterapkan untuk menanamkan pendidikan karakter. Yang pertama yaitu dengan meneladani tokoh sebagai role model dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua yaitu dengan nasihat atau ibrah. Yang ketiga dengan berkisah atau bercerita tentang kisah-kisah yang menunjukkan nilai-nilai budi pekerti. Dan yang keempat yaitu dengan drill atau pembiasaan yang baik. Contohnya seperti jika ada orang jatuh atau orang latah kaget, sebaiknya dia mengucapkan istighfar atau kalimat thayyibah yang lainnya yang baik, bukan malah berucap kata-kata buruk ataupun mengucapkan nama-nama binatang dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu pemikiran dari Ibnu Taimiyah tentang pendidikan Islam berbasis Al-Quran dan hadis. Ibnu Taimiyah adalah salah seorang ulama, pemikiran, dan praktisi pendidikan yang menaruh perhatian besar terhadap masalah-masalah yang muncul di masyarakat, di antaranya yaitu masalah pendidikan Islam ini. Menurut Ibnu Taimiyah, tujuan pendidikan itu dibagi menjadi 3, yaitu tujuan individu yang diarahkan pada terbentuknya pribadi muslim yang baik, yakni berpikir, merasa, dan bekerja pada berbagai lapangan kehidupan pada setiap waktu sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang kedua, yaitu tujuan sosial yang diarahkan pada terciptanya masyarakat yang baik, yang dapat hidup bersama dengan orang lain, saling membantu, dan menasehati sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Lalu yang ketiga yaitu tujuan dakwah Islamiyah yang diarahkan agar umat Islam mampu memikul tugas dakwah Islamiyah ke seluruh dunia. Menurut Ibnu Taimiyah, kurikulum yang harus dicapai itu ada 4, yaitu kurikulum yang berhubungan dengan mengesahkan Allah atau tauhid. Yang kedua yaitu kurikulum yang berhubungan dengan mengetahui secara mendalam atau makrifat. Yang ketiga, kurikulum yang berhubungan dengan upaya mendorong manusia mengetahui secara mendalam terhadap kekuasaan Allah atau kudrat. Dan yang keempat yaitu kurikulum yang berhubungan dengan upaya mendorong untuk mengetahui perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan relevansinya di dunia pendidikan di Indonesia khususnya, pemikiran Ibnu Taimiyah ini telah diaplikasikan di Indonesia. Seperti di Indonesia ini sudah beberapa tahun menggunakan kurikulum 2013 atau K13, di mana adanya konsep integrasi keilmuan, yakni adanya ketersinambungan antara materi pendidikan agama Islam dengan materi yang ada pada keilmuan lainnya. Lalu yang selanjutnya yaitu pemikiran dari Muhammad Abduh tentang ijtihad dan modernisasi pendidikan Islam. Muhammad Abduh telah berusaha membongkar benteng dualisme pendidikan pada saat itu dan juga telah berhasil meninggikan ilmu agama dengan membebaskan pemikiran dari taklid dengan membuka pintu ijtihad untuk kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Pembaruan pendidikan Islam juga dilakukannya dengan memformulasikan tujuan, kurikulum, dan metode pendidikan, reformasi sistem pendidikan kampus Al-Azhar, dan juga dengan memperjuangkan hak kaum perempuan untuk mengenyam pendidikan terbaik sebagaimana kaum laki-laki.
Muhammad Abduh memiliki keinginan yang kuat untuk mendidik generasi muda Islam supaya berorientasi ke masa sekarang dan yang akan datang, sehingga mereka mampu mencapai puncak kemajuan Islam. Ijtihad dan modernisasi yang dilakukan oleh Muhammad Abduh dalam bidang pendidikan Islam ini memiliki kedudukan dan juga peran penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern khususnya di kalangan umat Islam. Nah, untuk itu, merekonstruksi pemikiran dari ijtihad yang telah dilakukan oleh Muhammad Abduh dalam bidang pendidikan Islam ini menjadi suatu hal yang sangat diperlukan demi kemajuan sistem pendidikan Islam. Pemikiran Muhammad Abduh tersebut dapat dijadikan sebagai bahan rekonstruksi bagi pendidikan Islam di masa sekarang, khususnya di Indonesia sendiri. Di antaranya yaitu selalu berupaya untuk melakukan pembaharuan terhadap sistem pendidikan, memilih dan menggunakan metode yang relevan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap suatu materi ajar dan bukan hanya terpaku pada satu jenis metode, apalagi hanya menekankan pada hafalan semata, dan masih banyak lagi. Lalu untuk relevansinya, pemikiran Muhammad Abduh dengan konsep pendidikan Islam kekinian, di mana semakin bermunculan lembaga pendidikan yang mengkategorikan pendidikan Islam sesuai dengan cita-cita peserta didiknya. Contohnya seperti adanya MAK atau Madrasah Aliyah Kejuruan. Lalu yang keempat yaitu teori pemikiran dari Mustafa Kemal Atatürk, yakni antara sekularisme Islam dan westernisasi. Sekularisme adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan negara harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Westernisasi sendiri adalah proses meniru budaya barat seperti tingkah laku, gaya hidup, dan bidang lainnya. Dalam sekularisme terdapat beberapa bentuk, yaitu tidak peduli dengan urusan duniawi, HAM sebagai landasan hukum, sekularisme sebagai budaya, pendidikan, media massa, hubungan interaksi antara laki-laki dan juga perempuan. Mustafa Kemal dengan paham sekularismenya berusaha mengawinkan antara nasionalisme Turki dengan westernisasi. Westernisasi, sekularisme, dan juga nasionalisme itulah yang menjadi dasar pemikiran pembaharuan Mustafa Kemal. Tahap pertama yang menjadi pembaharuan Mustafa Kemal adalah bentuk negara dan memisahkan pemerintahan dari agama. Sekularisme Islam dan westernisasi Mustafa Kemal ini berdampak terhadap umat Islam. Di antaranya, dampak positifnya itu seperti munculnya gerakan kembali kepada agama. Pemerintahan kembali mengizinkan azan, lalu berdirinya masjid-masjid dan sekolah Imam Khatib, larangan pendidikan Islam dicabut dan gerakan Narsu kembali hadir. Metin Erbakan menjadi Perdana Menteri, munculnya Partai Islam Politik, dan terbentuknya Partai AKP. Sedangkan dampak negatifnya sendiri seperti terjadinya kesenjangan sosial, terjadi kudeta militer 1960, kembali terjadinya kudeta militer akibat munculnya Islam politik, dan Metin Erbakan dilarang untuk berpolitik. Dan yang terakhir yaitu teori pemikiran dari Fazlur Rahman, yakni membuka pintu ijtihad. Pada masa itu, pemikiran intelektual dan kajian keilmuan Islam mulai menutup diri dari pembaharuan yang bersifat dinamis. Karenanya banyak sekali fatwa-fatwa yang muncul untuk menutup pintu ijtihad. Nah, dari sinilah Fazlur Rahman ini mulai menggaungkan dibukanya kembali pintu ijtihad. Beliau melihat bahwa permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam ini akan selalu berkembang dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karenanya, bagi Fazlur Rahman sangat perlu adanya istinbat hukum, yakni mengeluarkan hukum-hukum yang tentunya bersumber dari dalil nakili, yakni Al-Quran dan juga hadis. Kemudian diolah dengan dalil akli dan disesuaikan dengan kondisi sosio-kultural yang terjadi pada masa dan letak geografis suatu wilayah. Menurut Fazlur Rahman, ijtihad adalah upaya memahami makna suatu teks atau presenden di masa lampau yang mengandung suatu aturan dan mengubah aturan tersebut dengan cara memperluas atau membatasi ataupun memodifikasi dengan cara-cara yang lain sedemikian rupa sehingga suatu situasi baru dapat dicakup ke dalamnya. Lalu Fazlur Rahman ini memiliki konsep teori double movement. Nah, karena ada pergerakan maju dan pergerakan mundur. Pergerakan mundur maksudnya adalah ketika ada suatu problem yang terjadi pada era kontemporer ini, kemudian menariknya menuju ke belakang pada setting situasi kondisi
di mana ayat Al-Quran yang relevan dengan problem ini dengan mengecek asbabun nuzulnya, atau hadis yang relevan dengan mengecek asbabul wurudnya. Sedangkan untuk pergerakan mundur sendiri, maksudnya adalah tindak lanjut dari refleksi asbabun nuzul ayat Al-Quran atau asbabul wurud suatu hadis yang relevan tersebut pada problem masa kini. Lalu, contoh relevan teori Fazlur Rahman, yakni salah satunya dengan pemaksimalan pengembangan potensi diri mahasiswa pada pembelajaran di masa pandemi, bisa menggunakan banyak metode pengembangan. Salah satunya adalah metode double movement atau gerakan ganda. Yakni aktifnya dosen kepada mahasiswa dan gerakan dari mahasiswa ke dosen. Proses pembelajaran tidak hanya sekedar mendengarkan dosen berceramah saja, tetapi mahasiswa juga selalu mandiri aktif untuk memahami, menganalisis, membaca, menulis karya ilmiah, mengadakan eksperimen, menanggapi, dan ikut aktif dalam setiap diskusi serta mengembangkan bakat yang mereka miliki. Nah, sekian itulah tadi 5 teori pemikiran dari 5 tokoh cendekiawan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.